Hear my last words. Dengar kata-kata terakhirku. Tapi saya tetap berdoa, Tuhan terus berbicara kepada kita, Tuhan tetap sabar walaupun kita ini sering tidak mendengar suara Tuhan. Tapi ada satu saat Tuhan berbicara demikian lewat seorang nabi yang bernama Nabi Yeremia. Nabi Yeremia ini, kalau saudara membaca kitab Yeremia, Nabi Yeremia adalah nabi terakhir dari kerajaan Yehuda. Istilahnya adalah last minute prophet. Nah, Nabi Yeremia ini adalah last minute prophet, nabi terakhir bagi kerajaan Yehuda. Sebelum kerajaan Yehuda dihancurkan oleh Babel pada tahun 586 sebelum Masehi. Kerajaan Yehuda itu sebelah selatan, karena kerajaan Israel pecah jadi dua setelah Salomo. Yang utara sudah lebih dahulu dihancurkan pada tahun 722 sebelum Masehi. Sebelah selatan ini umurnya lebih panjang karena raja-rajanya masih keturunan Daud, masih ada raja-raja yang baik di situ. Tapi sampai satu titik tetap saja akhirnya Tuhan bilang, kamu sudah keterlaluan. Nah, Tuhan kirimkan Nabi Yeremia untuk berbicara kepada bangsa Yahudi. Untuk berbicara supaya mereka bertobat dan kembali kepada Tuhan. Makanya saya katakan ini adalah suara Allah terakhir. Dan saudara-saudara tidak kebetulan kata yang paling banyak diulang-ulang di dalam kitab Yeremia adalah kata dengar. Saya beberapa kali membaca kitab Yeremia, baru terakhir ini saya baru sadar. Waduh, ternyata kata dengar itu banyak sekali. Dan setelah saya selidiki, dari seluruh Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu, yang paling banyak kata dengar, dalam artian segala bentuk ya, mendengar, mendengarkan, didengar, dengarkanlah, pokok ada kata dengar, itu 150 kali. Yang paling banyak di dalam Alkitab. Jadi Allah sebelum dia menghukum bangsanya, umatnya, Allah selalu berbicara dengar aku, dengar suaraku. Kurang murah apa Tuhan itu saudara? Terus dia berkata, dengarkan aku, dengarkan aku, dengarkan aku. Dan bangsa Yehuda, bangsa Yahudi, dia menolak untuk mendengar Tuhan. Sehingga akhirnya mereka dihancurkan oleh Babel. Sebab itu judul ini saya beri, Hear my last words. Dengar kata-kata terakhirku. Isi hati Allah ini sebenarnya tidak berubah. Dari awal ketika Taurat diturunkan, kata yang pertama yang terus diulang-ulang adalah dengar Israel, Shema Israel. Kalimat ini, dengar orang Israel, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Itu adalah kata yang diulang-ulang terus. Orang Yahudi mengucapkan ini setiap hari 2 kali, dilafalkan dengan nyanyian. Nyanyiannya itu kalau kita dengar ya hampir sama dengan saudara kita, nada-nadanya. Kata yang terus diulang-ulang adalah dengar Israel, dengar Shema Israel. Dan ketika kita sampai pada kitab Wahyu, maka ternyata kata itu masih diucapkan oleh Allah. Dengar suara Roh Kudus. Kalau sudah membaca kalimat ini, sudah baca di kitab Wahyu itu muncul berkali-kali. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh Kudus. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Jadi isi hati Allah itu tetap sama, saudara-saudara. Dari dahulu sampai sekarang, satu hal yang Allah minta dari umatnya, yaitu dengar. Dengarkan aku, dengar suaraku, dengar firmanku. Dengar, I am speaking now. Hear me. Berapa banyak kita tidak bisa mendengar. Itu yang Paulus katakan kepada bangsa Yahudi. Paulus berkata, sudah nanti baca di kitab Kisah Para Rasul.
Dan tidak kebetulan saudara-saudara, di perjanjian baru yang paling banyak memakai kata dengar adalah kitab Kisah Para Rasul, 77 kali. Kita tahu kitab Kisah Para Rasul berbicara tentang Roh Kudus. Kita ada di zaman Roh Kudus dan Roh Kudus terus berbicara kepada kita. Tapi Paulus sampai di pasal terakhir daripada Kisah Para Rasul, dia berkata, betul kata Nabi Yesaya, kamu mendengar, tapi kamu tidak bisa mendengar. Semua yang kita lihat ini biarlah menjadi sebuah pelajaran dan introspeksi kepada diri kita sendiri. Berapa banyak kita mendengar suara Tuhan? Betulkah kita sudah mendengar suaranya? Dan saya yakin firman Tuhan semakin hari akan semakin meneguhkan apa yang dikatakan oleh Yeremia. Hear my last words. Sebab kita sudah mendekati akhir dari dunia ini. Dan Tuhan banyak berbicara. Sudah perhatikan hari-hari ini, saudara mau dengar firman Tuhan macam apa, saudara bisa ke YouTube. Artinya apa itu? Tuhan banyak berbicara. Tinggal kita bisa enggak kita mendengar suaranya. Saya akan masuk kepada satu hal lagi, yaitu yang simple. Mengapa kita harus mendengar? Dan jawabannya juga simple. Karena Allah adalah Allah yang berbicara. Jadi kita harus mendengar karena Allah berbicara. Kalau Allah tidak berbicara, kita tidak perlu mendengar. Kan gampang, saudara. Karena Allah itu Allah yang berbicara, Tuhan itu bukan Tuhan yang diam, tapi Tuhan yang berbicara, Tuhan yang mengungkapkan isi hatinya, maka konsekuensinya kita harus mendengar. Kalau saudara orang tua, sudah berbicara, anak saudara tidak mendengar. Nggak usah tidak mendengar, anak saudara main HP terus. Kira-kira bagaimana, saudara? Suami kepada istri, dia ngajak ngomong istri main HP. Istri kepada suami, ngajak ngomong suami main HP. Kira-kira gimana? Pasti marah bukan? Kalau saudara majikan, saudara atasan, sudah berbicara kepada bawahan saudara tidak mau mendengar, kira-kira bagaimana? Sama, saudara-saudara. Mengapa kita harus mendengar? Karena Allah berbicara. Dia berbicara, maka kita harus mendengar. Coba kita lihat ayat ini. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara, perhatikan, berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, ini perjanjian lama. Maka pada zaman akhir ini Allah telah berbicara, masih berbicara kepada kita dengan perantaraan siapa? Anaknya yang tunggal, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi ini bicara tentang perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama Allah berbicara lewat nabi. Tapi di perjanjian baru Allah langsung mengirimkan anaknya dan anaknya yang berbicara. Dia adalah firman yang hidup. Dia adalah logos itu. Yohanes pasal 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi saudara-saudara, Allah itu berbicara. Itulah sebabnya kita harus mendengar. Dia bukan Allah yang tidak berbicara, Allah yang tidak berkata-kata. Tapi dia adalah Allah yang berbicara. Dan kita bersyukur sebab pada zaman perjanjian baru, Allah langsung berbicara lewat anaknya. Tapi dengan adanya prioritas ini, maka tanggung jawab kita juga lebih besar. Prioritas ini mengandung responsibilitas. Coba kita baca lihat, ini sambungannya ya, ayat tadi itu sambungannya di sini nih. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu? Dengan lain kata, kalau saya mau sederhanakan ayat ini berkata kalau di perjanjian lama saja, orang yang tidak mau mendengar firman yang disampaikan lewat nabi-nabi itu dihukum. Ya kita sudah lihat tadi, kerajaan Yehuda dihancurkan. Hukuman itu nyata. Apalagi dikatakan di zaman sekarang, yang mana Allah berbicara langsung lewat anaknya. Maka orang yang tidak mendengar firman Tuhan, dia tidak akan luput dari penghukuman. Makanya saya katakan, kita orang perjanjian baru, kita ini prioritas kita luar biasa saudara-saudara. Kita punya firman Tuhan yang lengkap, nabi-nabi gak punya, orang perjanjian lama gak punya.
Roh Kudus ada di dalam kita dan terus berbicara kepada kita. Sebab itu mari kita mau belajar untuk mendengar firman. Nah, poin berikutnya, poin yang sangat praktis, yang pastinya saudara juga akan menanyakan hal ini. Bagaimana saya bisa mendengar firman atau mendengar suara Tuhan? Nah, saudara-saudara, ada dua hal atau dua cara Allah berbicara kepada kita. Yang pertama adalah secara audible. Audible itu artinya kita mendengar dengan telinga kita ini nyata, kerungu. Dan yang kedua adalah inaudible, tidak kedengaran dengan telinga ini. Tapi kita dengar. Nah, coba kita lihat satu persatu. Pertama audible, yaitu dengan cara Roh Kudus bicara secara langsung. Mungkin ada di antara saudara yang pernah mengalami itu. Jelas ngomong di telingamu. Lakukan ini, jangan lakukan ini, pergi ke sini. Jelas. Tapi mungkin saudara tidak pernah alami itu. Dan saudara jangan selalu berpikir, oh kalau itu baru Allah berbicara. Nah ini yang seringkali kita ini terjebak di sini saudara. Kadang kita mendengar kesaksian, orang bicara, saya mendengar Tuhan bicara gini. Lalu kita pingin, wah saya pingin seperti orang itu. Langsung mendengar. Karena ini hanya salah satu cara. Yang kedua, secara audible juga bisa lewat firman. Firman ini saudara dengar bukan? Dan firman Tuhan itu suara Tuhan, saudara-saudara. Rema. Rema itu adalah firman yang diucapkan. Jadi ketika kita mendengar firman, sudah kita harus menangkap suara itu. Suara Tuhan, hati Tuhan, maksud Tuhan. Makanya kalau kita mendengar firman, kita harus siap hati, saudara. Banyak orang mendengar firman untuk orang lain. Oh ini orang itu pas, ini pas ini. Oh dia sedang bicara tentang ini. Oh Tuhan ngomong orang ini. Nah kita harus belajar, berdoa kepada Tuhan. Tuhan mau bicara apa? Berbicaralah. Dan jangan lupa, Tuhan juga bisa berbicara lewat orang yang dia pakai untuk menasehati kita. Banyak, saudara. Satu contoh saja, Pilatus. Dia dinasehati oleh istrinya. Hati-hati, ini orang benar, jangan ikut campur. Sudah dinasehati. Kalau Pilatus dia pinter, dia tidak akan melakukan kesalahan, menyalibkan Yesus. Di dalam perjanjian lama banyak sekali contoh. Salah satunya Raja Yosia, mau melawan Raja Neko, Firaun Neko. Firaun ngomong, aku berperang bukan melawan kamu. Sudah kamu tidak usah ikut-ikut pinggir. Jadi diomongin sama musuhnya. Dan firman Tuhan mencatat itu suara Tuhan. Tapi Yosia tidak peka. Dia mau sok jadi jagoan. Dia perangi Firaun, matilah dia. Siapa yang salah? Ya Yosia sendiri, sayang. Yosia itu raja yang dipakai Tuhan. Reformasi terakhir dari kerajaan Yehuda itu ada di tangan Yosia. Sayang dia mati usia muda. Sehingga dia masih bisa memerintah 10-20 tahun lagi mungkin kerajaan Yehuda masih selamat. Jadi saudara-saudara kita harus peka. Yang kedua, tadi sudah saya katakan adalah inaudible. Inaudible itu kita tidak mendengar dengan telinga kita. Dan saya mau katakan, kalau secara fisik, maaf ya, ini pendapat saya ya. Kalau secara fisik, memang sepertinya organ yang paling penting itu organ penglihatan, bukan? Kalau orang tidak bisa melihat, kita merasakan, waduh, kayaknya itu sangat menderita. Tapi saudara-saudara, kalau kita lihat secara rohani, organ yang penting itu bukan mata, tapi telinga. Coba renungkan perkataan saya ini. Tuhan pernah ngomong gini, kalau matamu jahat, cungkil matamu. Lebih baik kamu masuk surga dengan satu mata, daripada mata lengkap tapi masuk neraka. Tapi Tuhan tidak pernah ngomong kalau telingamu. Tidak, telinga ini penting. Baik telinga jasmani, terlebih telinga rohani. Saudara. Nah inaudible ini kita mendengar dengan telinga rohani. Kita tidak bisa mendengar dengan suara seperti kalau sudah mendengar khotbah. Tapi saudara bisa mendengar itu dengan telinga rohanimu. Kapan itu kita lakukan? Yaitu ketika kita membaca firman. Ketika kita membaca firman, itulah kesempatan Tuhan berbicara. Pendeta penginjil B.L. Moody pernah berkata, when I pray, I talk to God. But when I read the Bible, God talks to me. Perhatikan ini. Jadi ketika kita berdoa, kita berbicara kepada Tuhan. Tapi kita juga harus belajar. Dalam doa cuma ngomong tok. Ya ada orang berdoa setengah jam ngomong terus. Tuhan mau jawab, dia sudah ngomong. Tuhan mau jawab, ngomong. Nah gimana jawabnya Tuhan? Makanya saya ajar saudara untuk menyembah itu begitu, sembah dia. Dalam penyembahan kita harus kasih kesempatan Tuhan berbicara. Menyembah itu hati, roh kita angkat. Nah saudara perhatikan ini, ketika kita membaca firman, izinkan Roh Kudus berbicara kepada kita. Adalah baik sekali kalau saudara sebelum membaca firman sudah berdoa, Tuhan, aku mau membaca ini, bicaralah kepadaku.
Dan yang kedua, saudara-saudara, kapan Tuhan berbicara kepada kita? Yaitu lewat suara hati nurani kita. Apalagi hati nurani anak Tuhan sudah dikuduskan, dikatakan oleh firman, maka hati nurani juga menjadi sarana di mana Tuhan berbicara. Dan jangan abaikan itu, saudara, suara hati nurani itu. Sebab kalau kita abaikan 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 10 kali, lama-lama hati nurani kita tidak akan bicara lagi. Atau dia bicara pun kita sudah kebal. Nah, saudara, saya akan masuk kepada bagian terakhir, yaitu mengapa Tuhan mau kita mendengar suaranya. Kita sudah melihat beberapa hal sebelumnya. Mengapa kita harus mendengar? Karena Dia adalah Allah yang berbicara. Bagaimana kita mendengar? Dan sekarang kita akan melihat mengapa Tuhan mau kita mendengar. Jawabannya simple, ada 2 hal. Yang pertama, supaya kita hidup bahagia. Haleluya. Gak ada lain Tuhan itu. Keinginan Tuhan cuma 1, supaya kita bahagia. Supaya keadaan kita baik di dunia ini. Walaupun cuma berapa puluh tahun, ya toh? Kita hidup di dunia ini singkat, bukan? Nah, saudara-saudara, jadi tidak ada lain. Tuhan hanya punya 1 hal. Mengapa Dia mau kita mendengar suaranya? Supaya kita ini bahagia, supaya hidup kita ini nyaman, baik keadaan kita di dunia ini. Coba kita baca 2 ayat ini, Ulangan 6 ayat 3. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu. Ulangan 12 ayat 28. Dengarkanlah baik-baik segala yang kuperintahkan kepadamu, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu. Perhatikan ini, bukan cuma kita, tapi menyangkut keturunan kita. Haleluya. Bukan cuma anak, saya percaya juga cucu, dan seterusnya. Yang kemudian, untuk selama-lamanya. Apabila engkau melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan Allahmu. Tidak ada lain, saudara-saudara, yang Tuhan inginkan dari kita. Mengapa kita harus mendengar Dia? Supaya keadaan kita baik. Hidup kita di dunia ini baik-baik. Bisa menikmati hidup di dunia. Seperti yang dikatakan Amsal. Coba kita lihat. Tapi saudara baca di dalam terjemahan The Living Bible, ya. Apa yang dikatakan Amsal? Mengapa kita harus mendengar? Ada beberapa kali Amsal berkata, pertama supaya kita memiliki a long and good life. Umur panjang dan hidup kita baik. A long and happy life. Hidup yang panjang dan berbahagia. Menikmati kehidupan ini. Bukan panjang dan sengsara, tapi panjang dan berbahagia, happy. Lalu dikatakan juga a long and satisfying life. Hidup yang panjang dan memuaskan. Inilah yang Tuhan mau, saudara. Jadi Tuhan Yesus pernah ngomong, aku datang untuk memberi hidup dan hidup yang berkelimpahan. Berkelimpahan di sini bukan secara materi, tapi hidup yang penuh, abundant life. Phong fu de seng ming. Abundant itu hidup kita ini benar-benar di dunia ini kita bisa menikmati kebahagiaan. Dan orang lain juga bisa menikmati berkat-berkat lewat hidup kita. Karena satu saat kita akan lewat dan orang lain ketika mengingat kita, mereka tahu saya diberkati oleh orang ini. Abundant life, hidup yang happy, hidup yang good, hidup yang satisfying, yang memuaskan. Ini maksud Tuhan, saudara-saudara. So itu dia selalu berkata, dengar aku. Bukan untuk kepentingan Tuhan, tapi untuk kepentingan kita sendiri. Supaya hidup kita di dunia ini benar-benar hidup yang kita lewati. Dan satu saat kalau kita sudah sampai akhirnya, kita bisa tersenyum. Seperti yang dikatakan Paulus, aku sudah mengakhiri pertandingan yang baik. Haleluya. Kini saatnya aku menerima mahkota. Haleluya. Betapa indah bukan saudara? Makanya saudara, Tuhan itu baik. Firman Allah ini yang saya sampaikan ini bukan firman yang gampang didengar saudara-saudara. Firman yang saya sampaikan ini firman yang keras. Tapi saya katakan Tuhan baik. Tuhan mengasihi saudara dan juga mengasihi saya. Tuhan masih berkata, dengar aku. Dengar suaraku. Saya tahu Tuhan mau menyelamatkan kita saudara. Karena poin yang kedua, kenapa kita harus mendengar Dia? Supaya kita selamat. Jadi selamat di bumi, selamat di akhirat. Coba kita baca Yohanes pasal 5 ayat 24 ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku
dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Haleluya. Jadi alasannya sederhana tapi sangat penting. Tuhan mau kita mendengar suaranya. Tuhan mau kita mendengar Dia. Tuhan mau kita punya telinga rohani, telinga jasmani yang peka. Adalah untuk kebaikan saudara. Yang mau kita hidup bahagia di dunia. Dan kita mau satu saat kita bersama-sama dengan Dia di dalam kekekalan. Amin saudara. Sebab itu mari kita mendengar suaranya. Haleluya. Dengar Roh Kudus berbicara. Tuhan memberkati. Haleluya.